Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ayu Lestari dengan NIM 20210139 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar pembelajaran. Sebelum membahas mengenai konsep dasar pembelajaran, kita akan membahas hakikat dari pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Hal ini mendasari pada UU nomor 20 tahun 2003. Kemudian, adapun hakikat belajar. Hakikat belajar pada hakikatnya, belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Setelah itu, ada pola pembelajaran. Jadi, ada beberapa pola dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu ataupun bahan dan alat peraga. Jadi dalam pola pembelajaran ini, antara guru dan siswa tidak menggunakan alat bantu apapun. Kemudian yang kedua, ada pola guru menggunakan alat bantu atau alat peraga. Nah, di pola yang kedua ini, guru menggunakan alat bantu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pola guru menggunakan media. Jadi di pola yang ketiga ini, guru dalam pembelajarannya menggunakan media. Kemudian yang keempat adalah pola media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan. Nah, untuk pola yang keempat ini sedang kita lakukan dalam masa pandemi ini. Jadi di masa pandemi ini pasti rata-rata karena pemerintah pun menganjurkan untuk menggunakan pola yang keempat ini. Disebutnya adalah pola pembelajaran jarak jauh. Sering disingkat dengan PJJ. Kemudian selanjutnya ada perubahan paradigma pembelajaran. Jadi dalam perubahan paradigma pembelajaran ini ada paradigma baru dan paradigma lama. Nah, paradigma ini sebenarnya lebih mengacu pada konsep pembelajaran. Jika paradigma lama, konsep pembelajarannya lebih kepada transfer ilmu dari guru kepada siswa, jadi lebih satu arah. Guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Sedangkan untuk paradigma baru, konsep pembelajarannya lebih inovatif. Pusatnya ada di siswa, bukan lagi di guru. Guru hanya sebagai pendamping atau fasilitator dan bersifat dua arah. Kemudian setelah itu, ada peran guru yang sesungguhnya secara luas. Nah, peran guru secara luas itu ada banyak. Jika selama ini pandangan kita terhadap peran guru sangat sempit, namun pikiran kita bisa terbuka bahwa guru sebagai pengajar atau disebut teacher as instructor. Kemudian guru sebagai pembimbing atau teacher as counselor. Jadi guru bisa menjadi pembimbing dan memang peran guru adalah untuk membimbing setiap pendidiknya. Kemudian teacher as scientist. Guru adalah ilmuwan. Jadi guru sebagai ilmuwan tentu guru berperan untuk menjadi ilmuwan ya. Kemudian teacher as person, guru sebagai pribadi. Nah, untuk hal ini mungkin ada beberapa guru yang sudah menjalankan perannya ataupun tanpa disadari belum. Guru sebagai pribadi ini artinya bahwa guru pun sama manusia seperti kita dan guru bisa menempatkan sebagai dirinya sendiri sebagai teman dengan
peserta didiknya, bukan sebagai guru saintis atau instruktor atau konselor, namun sebagai person, sebagai pribadi gitu. Nah, selanjutnya ada landasan konsep pembelajaran. Landasan konsep pembelajaran ada 5. Yang pertama adalah filsafat, kemudian komunikasi, dan yang ketiga psikologi, yang keempat sosiologi, dan yang terakhir adalah teknologi. Jadi dalam konsep pembelajaran itu melandaskan pada 5 hal ini. Untuk membuat konsep pembelajaran tentu harus ada landasan, tidak bisa kita membuat secara asal-asalan. Nah, kemudian ada proses pembelajaran. Proses pembelajaran di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah preparation atau persiapan. Dan tahapan ini, proses pembelajaran dalam tahapan ini menurut Meyer 2002 halaman 103. Untuk yang pertama adalah tahap persiapan atau preparation. Tahap ini berkaitan dengan persiapkan peserta didik untuk belajar. Jadi peserta didik harus mempersiapkan untuk belajar, mempersiapkan alat tulisnya atau mempersiapkan dirinya, mempersiapkan mental, semangatnya. Kemudian ada juga penyampaian atau presentation. Dalam tahap ini untuk mempertemukan peserta didik dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik supaya penyampaiannya itu bisa membantu peserta didik dalam memahami materinya lebih mudah, kemudian bisa menyenangkan, dapat menarik perhatian. Kemudian yang ketiga adalah praktis atau latihan. Dalam tahapan ini berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan, dan tujuannya untuk membantu peserta didik mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara dengan latihan ini. Yang terakhir adalah penampilan hasil atau performance. Nah, belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi kearifan, kemudian kearifan menjadi tindakan. Jadi, belajar bukan hanya sekadar belajar, namun harus bisa menjadi tindakan. Dan untuk menjadi tindakan, kita melalui berbagai tahap, dari mulai pengetahuan, kemudian menjadi pemahaman, kemudian kearifan, dan tujuan tahap ini adalah hasil dari pembelajaran. Jika salah satu dari keempat tahap di atas tidak ada, maka pembelajaran pun akan cenderung merosot atau terhenti karena keempat tahap ini saling berkaitan erat. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar itu ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di aspek kognitif ada 7 tingkatan. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga pengertian, yang keempat aplikasi, yang kelima analisa, yang keenam sintesa, dan yang ketujuh adalah evaluasi. Proses pembelajaran pun bisa dilihat dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik itu dari segi kognitif, afektif, maupun dari psikomotor. Motivasi menuju hasil proses pembelajaran. Motivasi di sini terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Jadi motivasi primer adalah motivasi dasar, cenderung tidak dipelajari namun yang mendasarinya. Jadi motivasi untuk dasar. Kemudian ada juga motivasi sekunder. Motivasi sekunder ini lebih kepada hal yang berkembang dalam individu tersebut. Jadi cenderung harus dipelajari. Selanjutnya
Perilaku belajar. Perilaku belajar selalu ditandai oleh ciri-ciri perubahan yang spesifik. Karakteristik perilaku belajar ini dalam beberapa pustaka rujukan antara lain psikologi pendidikan yang disebut juga sebagai prinsip-prinsip belajar. Nah, di antara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar antara lain yang pertama adalah perubahan intensional, yang kedua adalah perubahan positif dan aktif, yang ketiga adalah perubahan efektif dan fungsional. Setelah itu ada aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar sendiri adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi antara guru dan siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang dimaksud di sini adalah aktivitas yang ditekankan pada siswa, sebab adanya aktivitas belajar ini jadi situasi belajar antara siswa dan guru. Keaktifan siswa selama proses belajar mengajar pun merupakan salah satu indikator adanya keinginan atau motivasi siswa untuk belajar. Semakin minimnya keaktifan siswa, maka bisa disimpulkan motivasi ataupun keinginan siswa untuk belajar pun semakin kecil. Selanjutnya ada klasifikasi aktivitas belajar. Klasifikasi aktivitas belajar ini terdapat beberapa kegiatan, antara lain ada kegiatan-kegiatan visual, adapun kegiatan-kegiatan mendengarkan, menggambar, mental, lisan, menulis, metrik, dan emosional. Jadi aktivitas belajar itu mencakup banyak sekali kegiatan. Untuk belajar kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Nah, adapun upaya dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran. Asas aktivitas dapat diterapkan dalam semua kegiatan dan proses pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan asas ini, ada 4 alternatif pendayagunaannya. Yang pertama, melaksanakan aktivitas pembelajaran dalam kelas, kemudian melaksanakan aktivitas pembelajaran sekolah masyarakat, dan yang terakhir adalah melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau disebut CBSA. Dan pembelajaran pun lebih baik dititik beratkan pada keaktifan siswa dan guru bertindak sebagai fasilitator dan narasumber. Jadi guru membimbing di sini. Nah, yang terakhir ada teori pembelajaran. Sebelum merancang pembelajaran, seorang guru harus menguasai beberapa teori atau filsafat tentang belajar, termasuk beberapa pendekatan dalam pembelajaran. Beberapa teori pembelajaran adalah yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori humanisme, yang ketiga, teori kognitivisme, dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam segi penyampaian ataupun isi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.